Karena dalam hidup saya itu, ya mohon maaf ya Sobat Tenus semuanya nih. Bukannya gimana atau bukannya riak atau gimana. Kita ada sombong aja. Tidak sombong ini. Tapi itu kayak saya dari kecil sampai saya besar, saya tidak pernah merasakan kegagalan, Bung. Kayak aku pengen masuk ini, aku pasti bisa. Aku masuk ini bisa, aku masuk ini. Ternyata Halo Sobat Tanlung, welcome to Tanlung Official. halo, kok kamu kan harusnya aku. Ya dong, hari ini aku bakalan jadi host ya. Oke. Hari ini aku ngebajak podcastnya Mutiara ya pastinya. Oke. Bisa banget sih ini Kak Mayang. Bisa banget untuk ngada-ngada kayak gini. Oke, nggak apa-apa dong. Oke. Siap nggak nih? Siap nggak? Siap banget sih pastinya. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas kegelapan sisi gelap. Benar. Sisi gelapnya Mutiara ini tuh seperti apa? Sisi gelap sebelah mana ini Kak? Terlihatnya udah gelap semua. Oh iya benar banget sih sebenarnya. Oke, mulai aja ya ini ya. Oke. Sebenarnya dari tadi juga udah mulai. Oh iya sih ya. Oke ya, jadi teman-teman semuanya harap maklum kita host baru ya kan, host magang Besti ya. Oke, kita lihat dulu nih host magang kita hari ini kayak apa sih? Oke ya, pertanyaan pertama. Kayak silet ya, silet sih ini. Gak apa-apa. Oke. Kesibukannya apa aja nih? Oke, jadi kesibukan aku untuk beberapa bulan ini sih masih kerja, terus sama ada beberapa job gitu lah. Oke, jadi seperti itu ternyata kesibukannya. Terus nih ya, selain itu banyak sekali kasus-kasus viral mengenai pendidikan. Sebelum masuk ke situ, kita mau tanya dulu nih, dalam dunia berpendidikan nih ya, kakaknya ini punya nggak sih misalnya kayak pengalaman baik dan buruknya seperti apa nih dalam masa merintis pendidikan itu tadi? Oh iya, aku mau ngejalanin dulu. Aku dulu dari kecil sampai aku SMA itu aku selalu ada di sekolah negeri nih. Dan selalu dalam posisi sekolah baik. Benar. Bener-bener yang terfavorit nih. Karena orang tua aku dulu tuh bener-bener, kamu harus bisa masuk sekolah ini. Benar. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa gitu. Oke, nah pengen tahu sisi gelapnya nggak nih? Nah, sisi gelapnya adalah ketika aku lulus SMA, aku keterima untuk menjadi salah satu siswa yang masuk dalam kategori eligible itu yang masuk dalam SNMPTN yang pakai rapot. Nah, tapi di detik itu saat aku kelas 3 SMA saya menolaknya karena saya memilih buat kayak aku ingin masuk ke dinasan, aku ingin masuk sekolah dinas, aku ingin jadi abdi negara nih ceritanya kayak gitu. Lebih ke gitu. Nah terus aku menolak. Nah akhirnya aku habis menolak itu SNM itu. Nah ternyata ibu aku marah-marah. Wah, iya dong. Karena aku dipaksa untuk tetap melanjutkan pendidikan nih sebagai salah satu mahasiswa lah. Oh gitu. Oke, akhirnya aku nyoba UTBK yang daftar pakai tes itu. Nah itu aku datang ke Jogja. Aku pengen masuk dalam salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Nah sayang disayang nih, ternyata nggak lolos. Bener. Saya gagal dan detik itu kayak dunia saya itu berhenti. Kayak buat saya bisa gagal karena dalam hidup saya itu ya mohon maaf ya Sobat Tenus semuanya nih, bukannya gimana atau bukannya riak atau gimana. Kita ada sombong aja. Tidak sombong ini. Tapi itu kayak saya dari kecil sampai saya besar saya tidak pernah merasakan kegagalan, Bung. Kayak aku pengen masuk ini, aku pasti bisa. Aku masuk ini bisa, aku masuk ini. Ternyata untuk dunia bangku perkuliahan tidak semudah itu, teman-teman. Karena apa? Saya gagal kayak dunia saya itu berhenti aja kayak saya bisa gagal. Don tenang, kayak masih ada sekolah kedinasan nih. Coba di salah satu sekolah kedinasan di Indonesia ternyata
saya gagal. Oh. Gagal udah 2 kali nih. Bener. 2 kali gagal. Oke, masih belum pantang menyerah. Aku daftar di salah satu aparatur sipil negara nih. Itu aku tesnya ada di Surabaya. Waktu itu sebelum tes aku nekat buat apa? Buat kerja. Kerja 1 bulan, uangnya aku masukin buat apa? Biar aku bisa ke Surabaya ikut tes itu. Nah, ternyata aku udah ikut tes, aku udah berusaha. Ternyata Tuhan itu lebih tahu mana rezekiku ya. Benar banget. Ternyata apa Kak? Gagal. Oke, gelap banget sih ini, bener-bener gelap ini. Bener dark banget ya dark ini banget hari ini, nggak apa-apa. Terus akhirnya yang terakhir itu aku coba buat kerja. Aku bukan yang terakhir, aku itu kerja di salah satu perusahaan orang lain intinya. Bener. Nah itu aku ikut di daerah 3 kota. Dalam 1 bulan tuh aku kayak gitu terus aku juga daftar di kepolisian negara nih. Nah di kepolisian ini ternyata teman-teman semua gagal lagi jangan-jangan ya. Gagal banget. Gagal lagi. Gak apa-apa. Ini kerja itu di salah satu itu ternyata saya juga gagal. Nah. Wow. Kalau di sana gagalnya bukan karena gagal pribadi ya. Karena perusahaannya itu kayak ngalami penurunan gitu. Jadi ada karyawan terus banyak lah. Jadi cerita hidup aku tuh panjang banget. Apalagi aku ada sebuah cerita nih. Aku dulu mau masuk di sekolah kedinasan. Aku itu harus punya tinggi badan yang cukup. Terus berat badan yang cukup. Kalau nggak salah tuh kayak gini sistemnya dulu ya. Antara tinggi badan dan berat badan aku itu harus balance. Proporsional gitu ya? Ya benar-benar kayak aku tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu gendut. Aku tidak boleh terlalu pendek ataupun terlalu kurus itu juga tidak baik. Harus punya tubuh yang ideal. Nah aku dulu tuh kayak terus-terusan dulu juga ikut paskibraka. Ikut paskibraka itu ternyata gara-gara COVID nggak jadi. Wow, hebat. Jadi ya kayak kamu ya. perjalanan hidup aku tuh emang baru dimulai ketika aku lulus SMA. Ketika lulus SMA itu bener-bener memulai, oh ini nih dunia yang bener nih. Aku harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Benar. Tapi alhamdulillahnya ketika dalam sisi-sisi yang kayak gini nih, aku diterima di perusahaan yang sekarang yang bener-bener wow, bener sangat menghargai satu sama lain dan saling mengerti nih. Nah, terima kasih nih ya sama Kak Mutiara hari ini sudah menyempatkan diri hadir di podcastnya sendiri. Oke, silahkan closing ya. Oke, closing sendiri nih ya. Iya. Oke, buat sobat yang semuanya jangan lupa nih untuk apakah? Like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nih buat sahabat yang ya. See you next time and bye-bye.